melanjutkan menggambar untuk istilah tentu dengan memanfaatkan media interaktif. Dalam mengkomposisikannya ada di video interaktif itu. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan langsung mengecek kesiapan kalian. Bahan-bahannya apa sudah ada semua? Ada. Untuk gambar? Ada. Nah, tulis? Ada. Pewarna? Ada. Itu. Media interaktif sudah saya kasihkan ke semua. Itu sudah bisa dipahami? Bisa. Itu saya akan melakukan absen. Nomor absen 1. Saya. 2. 3. 4. 5. Baru ada proses konsultasi. Kurang gimana Pak? Ini kurang gimana? Cahayanya malah dari mana ya? Sudah ada konsultasi di sini. Apa ada kesulitan ketika kalian sudah mengkomposisikan lalu mana nanti menggambarnya? Saya akan menggunakan aplikasi untuk mengajarkan pada kalian tentang apa sih prinsip-prinsip seni itu dan unsur seni itu apa aja ya. Mungkin kalian sudah pernah mendengarnya. Langsung saja akan saya bagikan kepada kalian aplikasi untuk mendalami ilmu seni ini, khususnya seni rupa 2 dimensi. Ada grup WA di sini? Ada ya? Saya minta tuh aplikasinya akan saya bagikan kepada ketua kelas, kemudian kalian bagikan di grup, kalian copy sendiri-sendiri. Filenya kecil cuma 4 mega. LCD-nya bisa dinyalakan itu, Rek? Silakan dinyalakan. Sudah terkirim, silakan lalu dibuka di laptopnya. Klik 2 kali aplikasi ini yang terlihat di layar ya. Sambil kalian mendownload proses, saya akan langsung jelaskan apa isi dari aplikasi yang sudah saya buat. Halaman pertama kita lihat adalah memahami unsur-unsur seni rupa dan prinsip-prinsip seni rupa. Menerapkan unsur-unsur seni rupa dan prinsip seni rupa pada tugas menggambar bentuk still life. Oke, naik ya. Metode pertama adalah unsur-unsur seni rupa. Yang pertama ada titik. Titik merupakan unsur seni rupa paling sederhana. Unsur titik tampak berarti di karya seni rupa apabila jumlahnya cukup banyak atau ukurannya diperbesar. Maksudnya di sini adalah titik akan sangat terlihat jika jumlahnya banyak banget atau ukuran titiknya itu besar. Seperti yang kamu lihat ini ya, mulai dari kecil sampai besar. Ada garis. Garis memiliki dimensi memanjang, berarah. Garis juga memiliki beberapa sifat khusus seperti panjang, pendek, lurus, melengkung, vertikal, horizontal, dan sebagainya. Putus-putus mungkin. Ya, paham sampai di sini ya. Kemudian bidang. Bidang adalah unsur seni rupa hasil dari penggabungan sejumlah garis dalam keadaan tertentu. Nah, ini ada yang pertama ada garis lengkung yang melengkung terus sampai ketemu di ujungnya. Akhirnya menjadi lingkaran. Seperti itu ya. Untuk bidang. Ini juga ada garis melengkung, lurus, campur ya, sampai membentuk bentuk yang tidak bisa diukur atau non geometris. Yang ini bisa diukur luasnya, luas bidangnya. Sedangkan ini bisa diukur tapi sangat sulit, ya enggak sih? Ini namanya non geometris atau sulit sekali untuk diukur. Berikutnya, bentuk. Bentuk merupakan unsur seni rupa yang berasal dari gabungan berbagai bidang. Unsur bentuk ini terdiri dari 2, yaitu bangunan dan plastis atau forms. Seperti ini bentuk ya, paham ya? Memiliki kepadatan, gabungan dari beberapa bidang hingga membentuk bentuk. Ruang merupakan unsur seni rupa yang punya ukuran panjang, lebar, tinggi. Jadi ruang memiliki bentuk 3 dimensi. Bentuk-bentuk ini sudah tidak asing kan buat kalian? Kalau begitu kita lanjut kelas. Sifat dari keadaan suatu permukaan, bidang atau permukaan benda di sebuah karya seni rupa. Kalau kamu itu belakang itu ada Candi Borobudur, itu banyak banget teksturnya karena terbuat dari batu, apalagi batu-batunya diukir
relief gitu ya. Tentu ada tekstur yang dari alam. Ini ada tekstur dan tekstur kayu, batu bata, kulit pohon, batu yang disusun rapi dan batu yang tidak teratur. Dan ada warna. Warna adalah salah satu unsur seni rupa yang membuat suatu karya bisa terlihat hidup sekaligus lebih ekspresif. Pada lingkaran yang pertama, sudah tahu semua ya, warna primer. Kemudian yang kedua warna sekunder, campuran dari dua warna primer. Kemudian yang ketiga adalah warna tersier, yaitu campuran dari warna sekunder dengan ritme atau gradasi warna. Ada gradasi. Nah, gradasi ini adalah gelap terang merupakan unsur-unsur rupa yang bergantung terhadap intensitas cahaya atau dampaknya. Ini adalah warna. Semakin ke sana intensitasnya itu semakin tinggi, semakin ke sini intensitasnya semakin rendah. Maka timbullah gradasi warna atau pencahayaan akan membentuk bentuk. Oke, lanjut ke materi nomor 2, yaitu prinsip-prinsip seni. Sebelum melangkah ke prinsip-prinsip seni, ada yang ditanyakan dari unsur-unsur seni rupa tadi? Sudah paham? Lanjut ini. Posisi merupakan atau sebentar dalam bidang komposisi merupakan gabung dari warna bidang mencapai unsur-unsur komposisi maksud saya. Itu ada objek tumpang tindih. Objek tumpang tindih itu seperti apa? Ini tumpang tindih ya. Kemudian ada bersinggungan. Bersinggungan itu nyenggol gitu. Kemudian mengumpul. Ngumpul itu terdiri dari yang bersinggungan sama yang tumpang tindih sama yang berdekatan akan membentuk efek kesan mengumpul. Dan ada berdekatan sudah, dan berjauhan dan besar kecil dan objek yang sendirian. Kemudian langsung ke kesatuan. Prinsip kesatuan atau wadah unsur-unsur lain di dalam seni rupa sehingga unsur-unsur seni rupa saling berhubungan satu sama lain dan tidak berdiri sendiri sehingga unsur seni rupa akan bersatu padu dalam membangun sebuah komposisi yang indah, serasi dan menarik. Kemudian keseimbangan. Keseimbangan atau balance adalah prinsip seni rupa yang mampu menimbulkan kesan dari berbagai susunan unsur dalam karya seni. Prinsip keseimbangan diperlukan untuk menjadi daya tarik bagi para penikmat karya seni. Keseimbangan dalam seni rupa adalah kesamaan bobot dari unsur-unsurnya. Secara wujud dan jumlahnya mungkin tidak sama, tetapi nilainya dapat seimbang. Nanti akan saya jelaskan di halaman berikutnya. Yang penting kita pahami dulu pengertiannya. Kemudian ada irama atau ritme. Adalah perasaan gerakan dari organisasi unsur-unsur seni rupa. Ritme dalam seni adalah susunan atau perulangan yang teratur dari elemen atau unsur dan suatu objek karya. Ritme atau irama adalah merupakan pengulangan unsur-unsur secara konstan, teratur, kontinu, rutinitas, dan terjadinya suatu proses perubahan atau perpindahan unsur-unsur yang tidak begitu jelas. Kemudian ada aksen atau penekanan. Prinsip penekanan atau akses pada seni rupa disebut juga dengan prinsip A atau dominasi, mendominasi, akan menjadi pusat perhatian. Itu disebut empasis. Langsung ke materi berikutnya. Ada proporsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proporsi merupakan sebuah perbandingan bagian atau perimbangan. Serupa dalam bidang seni rupa, proporsi adalah hubungan antar bagian dari suatu benda atau hubungan antara suatu bagian dengan benda secara keseluruhan. Dalam sebuah karya seni memiliki nilai yang tinggi, maka perlu proporsi yang seimbang dan ideal, yakni benar, pantas, dan sesuai dengan semua unsur yang ada. Sampai di sini mungkin kalian masih jenuh, bingung. Ntar lagi kita akan pelajari satu persatu. Kemudian gradasi. Gradasi tadi kayaknya sudah ya. Gradasi adalah alur perubahan secara halus dan lembut, baik itu warna ataupun.
Kemudian ada keselarasan atau harmoni. Harmoni atau keselarasan yaitu kesesuaian antara bagian satu dengan bagian yang lain. Dalam sebuah desain, aspek dan keselarasan berupa selaras dalam garis dan bentuk atau selaras dalam tekstur dan warna. Harmoni adalah unsur-unsur seni yang senada atau kombinasi bagian-bagian yang serasi. Sesuatu yang selaras, harmonis, dan serasi timbul karena kesamaan, kesatuan, dan tidak ada pertentangan. Harmoni langsung adalah harmoni yang langsung terlihat dari unsur seni yang telah serasi. Misalnya harmoni yang diperoleh keselarasan garis-garis, keserasian warna, keseimbangan bentuk, dan lain-lain. Sedangkan harmoni tidak langsung adalah harmoni yang dicapai lewat pertimbangan pikir terhadap objek-objek karya yang ditampilkan. Langsung kita latihan di sini, menerapkan komposisi dan unsur-unsur itu tadi. Di depan ini ada garis yang melengkung, lurus, besar, kecil, ya, membentuk seperti kayu, dan ada beberapa bidang. Ini akan kita komposisikan. Seperti tadi, komposisi adalah menata atau tatanan, ya. Sedangkan ada unsur-unsurnya, yaitu objek yang berdekatan, ya enggak? Kemudian ada objek yang bersinggungan, objek yang tumpang tindih, berdekatan. Kemudian kita buat yang mengumpul, agar kesannya mengumpul. Berdekatan, tumpang tindih, dan yang objek yang sendirian. Dari gambar ini kita dapatkan balance, ya, antara kiri sama kanan, objeknya seimbang. Jika sebelah kanan itu dipenuhi dengan garis, nah sebelah kiri, maksudnya kiri saya, itu dipenuhi dengan bidang yang berbentuk daun itu tadi, ya. Lanjut ke latihan berikut. Seperti yang kalian lihat di sini ada garis lurus vertikal. Nah, di sini kita juga akan mengkomposisikan garis-garis ini. Misalnya garis ini adalah ini yang tumpang tindih sudah terlihat, ya. Kemudian yang berdekatan, kira-kira seperti itu. Yang sebelah kanan ini itu tampak mengumpul bambunya daripada yang sebelah kiri, ya. Oke. Dan kita akan mengkomposisikan daunnya sekarang. Ini mengumpul, tumpang tindih juga ada. Kira-kira seperti inilah. Kalian coba merasakan dari keharmonisan, kemudian penerapan komposisinya, keseimbangannya. Sebelum kalian melangkah menata objek buah, ya, bentuk ini, kalian latihan mengkomposisikan ini dulu sama halaman yang bambu tadi. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, bagaimana yang tidak punya laptop? Kalian bisa gabung sama temennya yang punya laptop. Kalau sudah selesai mengkomposisikan dan kamu rasa itu pas, coba mengacu. Oke. Ini adalah media interaktif untuk pembelajaran menggambar still life, ya. Tin dipanggil. Satu anak 7 buah, ya. Kamu rancang sendiri, kamu desain sendiri. Semua buah sudah saya siapkan di situ. Itu ada, kalau tidak salah ada. Maneju ada, Pak? Iya, maneju lupa. Belum. Durian belum. Buah aku tidak sama. Buah apa? Neng aduh. Buku otak kan spray. Masa gini, Pak? Pak Hai itu Pak Hai sudah dah kayak gitu sudah dah. Ya kalau dirasa menurutmu sudah bagus ya enggak. Gimana, Pak, screenshotnya, Pak? Aku sih Print screen. Hah? Print screen. Mana, Pak? Ini. Ya. Cek klik. Screen. Kebuka WA-nya. Oh, sudah ini, Pak.
Oh, jangan di exit, Jangan langsung di exit, pencet langsung Windows WA, saja. terus Nah, Taruh mana? Sini ya. Or aku nge-save Enggak, ya. enggak. ya, namamu. Priotex. Tekstil. Oh, langsung di sini, klik sini. iya Kemudian paste. Ctrl V. Nggak bisa. Bisa. Ini tempel. Or. Sumpah Aku dulu. aku bisa free. Terima kasih. Oh, barcode-nya. Iya iya sama Nah, karena terbatasnya laptop satu kelas hanya ada berapa tadi? Tiga sama punya Pak Hai. Berarti 4 sama ini ya. Kita gantian untuk mengkomposisikan. Pak ini tuh digambar Pak. Yang mana? Ya itu yang sudah jadi itu. Nah ya. Anu dibuat sket dulu ya. Di sketch. Nah, sket dulu pakai pensil tipis-tipis, kemudian konsultasikan. Terus warnain. Belum nanti. Setelah diseket, konsultasikan kurang apa, saya arahkan, dibetulkan biar menghapusnya tidak hitam gitu, tipis dulu. Ya. Ada lembar kerjanya kok. Ada lembar kerjanya, nanti saya kasih. Anjay. Jangan terlalu tebal, nanti menghapusnya susah. Tipis-tipis dulu. Setelah itu nanti baru pakai ya, setelah disiapkan baru diwarna. Hati-hati dulu. Ya, stop dulu, nanti yang lain. Ya kan gabung enggak sih iki, Boy? Besi balan. Perdekatan. Meja kayu ini adalah tempat kerjanya, luas areanya ya. Kemudian kamu terapkan komposisi di situ, menata. Ada yang ini kan sudah ada unsur mengumpul sama tumpang tindih ya ini. Sama seperti semangka ini ada unsur yang bersinggungan antara semangka yang utuh sama semangka yang Sudah dibelah. Bagaimana dari 7 buah ini ada satu kesatuan ya, satu kesatuan. Sudah ada yang mengumpul, ada yang sendiri. Ini kan masih mengumpul, ini mengumpul ya, sehingga nanti ada space-nya. Mending ini kumpulin sini, ini jauhkan sini. Nggak bisa ini jadi satu sudah Pak. Bisa. Hah, gimana udah jadi satu ini? Cicil lembur ini enggak sih? Ya, belakangnya. Burune semangka kan. Terus yang siji ku. Nah, terus perutku ada di sini. Ini semangkanya kurang sini. Nah, ya gitu. Terus yang ada ku kayak cherry ini. Pokoknya kamu rasakan sendirilah bagaimana baiknya gitu. Ini nggak sih. Terus yang berjauhan tak kayak cari wes gini wes. Itu cherry Pak. Ya, soalnya nanti kan kita belajar menerapkan bayangan ya, datangnya sinarnya, cahayanya dari mana gitu. Wes.
jelaskan bagaimana caranya cara kerjanya. Karena ini adalah gambarkan. Kemudian jangan lupa diberi garis tepi ya. 1 cm. Oh, seni kumbang ya. Kemudian kalau ini terlalu kecil, ini kan masih luas space-nya ini luas atas bawah kiri kanan. Kamu bisa lakukan cropping ya. Bayangkan croppinganmu seberapa, cropping imajinasi. Dan kita akan dapati garis horizontal di situ. Bisa dibayangkan garis horizontal di sini? Ini ya, antara apa ini? Meja kayu dengan background belakang itu ya, kalau garis horizontal. Kemudian baru kamu ingat pakai pensil tipis saja. Ya, makanya kemudian ada pisang. Kemudian ada apel, semangka yang dibelah. Untuk proporsionalnya antara semangka yang utuh dengan semangka yang dibelah itu harus imbang. Maksudnya imbang, bulatnya itu, diameternya itu harus sama ya. Jangan ini terlalu kecil. Semangkanya yang utuh itu bulatnya besar, diameternya kemudian yang dibelah kecil. Ada. Dan misalnya ada nanas. Kemudian ada objek yang berjauhan, di sini ada mangga. Ada lagi kan? Sekarang, dan yang berjauhan di sana berarti ada apa? Ada. Dan ada yang kriwil-kriwil kecil-kecil. Apa itu? Anggur. Apa sih? Masa anggur sih? Anggur lengkap dengan daunnya. Kasih. Menutupi nanas. Ya, dilakukan cropping pada yang sudah kamu.
Nah, kalau sudah sket seperti ini jadi di dekat ini, Mas. Ya, dasar rumah ya. Kemudian tentukan datangnya cahayanya dari mana. Kamu bayangkan misalnya dari sudut sini. Berarti yang harus diasir adalah, tapi jangan diasir dulu ya. Kita outline ini pakai pensil tadi ya, sketnya pakai pensil. Setelah itu baru kamu ulangi dengan menggunakan drawing pen. Tahu drawing pen? Ya, itu. Kamu bisa menggunakan drawing pen atau rapido. Nah, kemudian setelah di drawing pen semua, baru dihapus ya. Bisa pensilnya itu bersihkan. Setelah itu baru kamu warnai, ya enggak? Nah, rencananya mau pakai pensil warna boleh, pakai cat air boleh. Pensil warna yang pakai cat air juga ada juga ya. Kamu asir tipis-tipis sesuai dengan warnanya, kemudian ambil kuas kecil, basahi untuk dihaluskan, diratakan ya. Pensil warna itu, paham ya? 4 juta ya Bang. Oke. Silakan dilanjutkan. Ya, bagaimana lihat? Ya, ini sudah cukup bagus ya. Tinggal menentukan cahayanya itu datang dari mana ya. Cahayanya datang dari mana, misalnya dari sini, berarti bayangannya harus ada di sini ya. Nah, gelap terangnya, terus kemudian warna. Oh iya. Ini Ini warna sudah, juga Pak. ya, ini sudah cukup bagus. Terima kasih. Ya. Nah. Pegangin. Ya, sudah lumayan. Sudah bagus. Ini hasil anak-anak mengkomposisikan melalui aplikasi media interaktif yang saya buat, yaitu menata, komposisikan untuk bentuk dari buah ya. Kemudian ini hasilnya. Ini melakukan screenshot dari ya. Bagaimana tanggapan kalian tentang media interaktif yang saya buat? Yaitu tentang Baik. Oh ya, makanya step by stepnya belum ada ya? Iya benar. Oh ya, itu dapatnya anak-anak di media pembelajaran yang saya buat itu step by step cara menggambar bentuk stilas itu belum ada. Jadi rencananya akan saya kembangkan lagi media pembelajaran ini, harus ada step by stepnya, kemudian alat dan bahan yang digunakan itu ya. Ya. Itu harus tampilkan. Oke, terima kasih masukannya Mbak siapa tadi? Itara. Itu ya. Masukan harus ada step by step cara menggambar tadi media interaktif yang baik. Karena waktunya sudah habis, kita akhiri pelajaran hari ini. Ada yang bertanya? Siap tidak? Jelas semua ya? Ya Pak. Hari kapan minggu depan? Kamis. Kamis. Jangan lupa harus sudah diwarna. Oh siap. Udah. Terima
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.